Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanallah wa rahimakum, ibu bapak hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian subuh ini, mari sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita sama-sama bisa menjalankan salah satu kewajiban kita dengan kita salat subuh berjamaah. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Quran al-Fajri, salat subuh yang kita lakukan disaksikan oleh para malaikat, dan mudah-mudahan salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan kita duduk menuntut ilmu, kita mengkaji Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga di pagi hari ini kita mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, berkahilah untuk umatku di pagi-pagi harinya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku pada pagi harinya. Mudah-mudahan kita mendapatkan bagian doa dari Rasulullah SAW. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rukun salat itu adalah membaca Fatihah.
Dan kita tahu bahwa membaca Fatihah itu adalah bagian dari rukun yang wajib kita lakukan ketika kita sholat. Namun bagaimana orang yang tidak mampu untuk membaca Fatihah? Disebabkan karena buruk hafalannya. Mungkin karena dia ngapalnya buruk, sehingga 7 ayat aja nggak bisa dia baca gitu. Karena saking jeleknya hafalannya. Atau juga mungkin karena dalam bahasa lain dia baru masuk Islam gitu. Dia baru masuk Islam sehingga dia tidak tahu tentang bacaan Fatihah. Maka disebutkan al-aslu anna sholata la tujzi'u illa bi qiraati Fatihatil kitab. Para ulama menjelaskan bahwa dasar hukum bahwa sholat tidaklah sah kecuali dengan membaca Fatihatul Kitab atau yang disebut dengan Suratul Fatihah. Kenapa? Karena ini merupakan pokok. Karena disebutkan dalam hadis, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat kecuali bagi orang yang membaca Al-Fatihah. Namun orang yang tidak mampu untuk membaca Fatihah, fa idza kana al-musalli la yuhsinuha wa yuhsinu ghairaha minal Qur'an kana alaihi ay yaqra'a minhu qadra sab'a ayatin. Apabila ada seseorang yang dia tidak bagus untuk membaca Fatihah, kemudian dia bagus membaca surat-surat lain, ini kata para ulama, maka boleh dia membaca surat lain sama 7 ayat. Jadi kalau Fatihah itu 7 ayat, maka diganti dengan surat lain. Ini bagi mereka yang nggak mampu. Kalau kita mungkin masa Fatihah aja nggak mampu kan? Itu cuma 7 ayat gitu ya. Dan insya Allah kita udah hafal banget Fatihah gitu. Bahkan melebihi hafalnya dari ayat-ayat lain. 7 ayat. Nah, bagi mereka, kenapa diganti dengan surat-surat lain? Yang 7 ayat juga, karena li'anna aula dzikri ba'da Fatihah maka namithluha minal Qur'an. Jadi sesungguhnya zikir yang paling utama setelah membaca Fatihah itu adalah membaca ayat-ayat yang lain. Artinya apa? Diganti dengan ayat yang lain kalau dia tidak bisa baca Fatihah, karena itu yang paling utama. Wa in kana laisa fi was'ihi ay yata'allama syai'an minal Qur'an. Jika dia tidak bisa untuk membacanya ayat yang lain, karena tidak ada baginya untuk sulit ya, karena tidak ada baginya untuk bisa belajar bagian dari Al-Qur'an, karena lemahnya hafalan atau susahnya untuk mengucapkan, maka aula dzikri ba'dal Qur'an ma 'allamahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir yang paling utama setelah membaca Al-Qur'an adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca tasbih. Minat tasbihi wat tahmidi wat tahlil. Dia membaca tasbih, tahmid dan tahlil. Jadi diganti dengan tasbih, tahmid dan tahlil. Dia boleh diganti dengan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala, itu diganti dengan apa? Tasbih, tahmid dan tahlil. Setelah dia tidak mampu sama sekali untuk membaca Fatihah dan membaca surat-surat lain. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi mengatakan afdaluz zikri ba'da kalamillah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir yang paling utama setelah kalamullah, membaca Al-Quran, adalah dengan dia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini diganti dengan apa? Bacaan ini. Kalau dia sama sekali nggak bisa baca Al-Quran atau Fatihah ya. Tapi kalau masa ilok kita nggak bisa gitu ya. Tahu ilok nggak, Pak?
Apa iya kita nggak bisa baca Fatihah orang dari dulu apa? Udah baca Fatihah. Ini orang yang baru masuk Islam atau orang yang memang lemah hafalannya gitu. Jadi ada solusinya. Jadi nggak bisa orang mengatakan, ini kenapa nggak sholat? Ini nggak bisa baca Fatihah. Ada jalan yang lain gitu. Makanya orang yang baru masuk Islam, ketika datang waktu sholat, umpamanya jam 11 dia masuk Islam, dia bersyahadah. Kemudian datang zuhur, waktu zuhur. Wajib bagi dia untuk sholat. Kenapa? Karena dia sudah masuk Islam. Lalu saya kan nggak bisa, ikutin aja. Bacanya nggak bisa, baca semampumu. Ajarkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi jangan sampai, anu belum bisa baca apa, belum bisa sholat nih, kenapa belum bisa baca Fatihah? Udah inti ntar aja deh sholatnya, jangan sekarang. Nggak boleh. Pas udah apa? Dia syahadah, langsung kewajiban dia untuk melaksanakan sholat. Fattaqullaha mastata'tum. Lakukanlah sholat semampu dia. Nggak bisa baca Fatihah, baca ayat lain. Kalau nggak bisa juga, baca tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini zikir yang paling utama setelah membaca Al-Fatihah. Begitu juga hadis ini diperkuat oleh apa yang disebutkan dalam riwayat hadis Rifa'ah bin Rafi', anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam 'allama rajulan as-salata, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada seseorang salat. Jadi Rasulullah pernah ngajarin orang salat. Faqala in kana ma'aka Qur'anun faqra wa illa fahmidhu wa kabbirhu wa hallilhu summarka. In kana ma'aka Quran, ya. Jika kamu mampu untuk membaca Quran, faqra. Jadi wa in kana ma'aka Qur'anun faqra. Jadi jika kamu bersama kalian mampu untuk membaca Al-Qur'an, faqra, maka bacalah. Wa illa, jika tidak mampu, fahmadillah, maka memuji Allah lah dengan alhamdulillah. Wa kabbirhu, dan bertakbirlah. Wa hallilhu, dan membaca la ilaha illallah. Summarka, kemudian setelah itu baru ruku. Ya, artinya kalau nggak mampu, maka bertasbih, makanya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini sama hadisnya ini untuk memperkuat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada hadis yang di atas. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, dan dihasankan. Setelah kita membaca Fatihah, kemudian ar-ruku, kita ruku. Apa dalil bahwa kita diperintahkan untuk ruku di dalam sholat? Wa huwa majma'un ala fardiyatihi. Ruku ini ijma' ulama semuanya sepakat bahwa sholat itu diwajibkan bagi kita untuk ruku. Artinya kalau dia sholatnya nggak pakai ruku, nggak sah sholatnya. Kalau nggak apa? Ruku. Kecuali sholat apa? Dia nggak pakai ruku sama sujud. Sholat jenazah. Makanya sholat jenazah itu orang melakukannya boleh ketika dia ketinggalan sholat di masjid. Ketika dia ketinggalan sholat di masjid, umpamanya karena saudara dia yang meninggal atau teman dekatnya, pas dilihat orang udah pada bubar, mana nih? Wah, udah di kuburan. Datang ke sana, nyolatin, boleh gak? Boleh. Dalilnya mana? Dalilnya dalam hadis yang dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di situ Rasulullah SAW pernah datang ke satu masjid. Ya. Jadi Rasulullah datang ke masjid. Nah, ketika datang ke masjid, Rasulullah biasa di situ ada seorang yang suka beres-beresin masjid, bersih-bersihin masjid. Namanya apa? Marbut. Dalam apa? Dalam bahasa Arab itu marbut. Marbut dari kata-kata apa? Marbut itu dari kata-kata al-marbut. Artinya apa? Marbut itu orang yang terikat dengan apa? Dari kata-kata rabat, terikat dengan masjid. Hatinya terikat dengan masjid, dia bersihin masjid, dia apa? Rapiin masjid, ya. Kemudian satu hari Rasulullah apa? Enggak ketemu, mana dia nih siapa? Yang biasa suka bersihin masjid. Kata sahabat, dia udah meninggal ya Rasulullah, udah dikuburin, baru aja. Maka kata Rasulullah, kenapa enggak kamu tidak beritahu? Seakan-akan ini bukan suatu hal yang penting. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang merbot itu
kedudukannya tinggi. Sebetulnya, kenapa? Karena dia membersihkan masjid. Orang-orang belum datang, dia udah datang duluan. Datang udah bersih masjid. Jadi kedudukan tinggi. Maka Rasulullah memiliki perhatian khusus kepada orang ini. Sehingga Rasulullah datang ke kuburannya, kemudian disolatkan. Sebagaimana sholat juga di masjid sama dengan menghadap kiblat. Kenapa? Karena sholat jenazah itu intinya doa. Intinya doa. Memang kita nggak boleh ibadah depan kuburan, tapi yang pakai sujud dan ruku. Jadi kalau kita ruku dan sujud depan kuburan nggak boleh. Tapi karena sholat jenazah nggak ada ruku dan sujud, itu boleh. Kenapa? Karena inti sholat apa? Inti sholat jenazah itu apa? Doa diawali dengan, kalau kita berdoa kan diawali dengan hamdalah kan? Alhamdulillahil alamin. Kemudian kita baca salawat. Kemudian kita langsung kepada inti doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu, kan gitu. Jadi boleh. Ya. Jamaah sekalian, nah sekarang ruku. Ijma ulama dalam sholat, ya, selain sholat jenazah, itu diperintahkan, diwajibkan untuk ruku, dan itu rukun. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah dan bersujudlah. Atau dalam ayat lain menyebutkan warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku'. Kata ruku' walaupun memang di dalam tafsir disebutkan warka'u ma'ar raki'in, maksudnya sholatlah kalian bersama orang-orang yang sholat. Maka dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita diperintahkan untuk sholat berjamaah. Kenapa? Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruki'. Bersama itu apa? Bareng-bareng. Artinya sholat berjamaah. Dengan cara apa seseorang beruku? Yatahaqqaqur ruku bimujarradil inhina'i. Jadi ruku itu dikatakan benar jika dia melakukannya dengan cara menunduk. Ya. Bihaitsu tasilul yadani ila rukbatayhi. Di mana dua tangannya itu sampai kepada dua dengkul atau dua lutut. Yang disebut ruku, kata Rasulullah, dia apa? Nih. Begini nih. Jadi tangannya ini, ya, kalau dilihat ya, tangannya itu taruh di dengkul, bukan di bawah. Kalau bisa lihat ada yang begini nih, di bawah apa dengkul. Jadi di dengkul atau di tulang kering ya di sini ya. Saya nggak tahu tulang kering, padahal tulangnya apa? Dalamnya basah ini. Jadi apa? Pegang begini dan bukan begini kakinya. Kan ada yang begini, ya. Jadi tekan gini. Ya. Jadi apa? Tekan gini. Itu namanya apa? Ruku. Lalu untuk apa? Agar tulang belakang kita rata di sini. Rata. Seandainya ditaruh, nah di sini apa? Ditaruh air aja. Itu nih saya apa? Air di atas gelas. Maka air itu tidak akan tumpah saking ratanya di sini. Jadi rata. Itu namanya ruku. Jadi bukan sekedar gini doang. Ini belum sampai ruku nih. Sebab ada orang Allah. Ini belum ruku. Sampai bawah gitu. Lalu bagaimana kalau kita sholat? Allahu Akbar. Melihat pandangan mata kita ke tempat sujud. Kalau kita sholat ya. Tapi kalau ruku, Allahu Akbar. Melihat pandangan mata kita ke ujung jari kaki kita. Apa? Kalau lagi ruku disebutkan dalam hadis. Tapi, kalau nggak salah, kalau ujung kaki kita bukan itu bagian pada apa? Cara yang gimana nih? Yang kalau kita ruku mandang apa ujung jari kita itu kan bagian pada si'ah. Allah alam. Kadang-kadang si'ah juga bukan kita bukan kita bertasyabbuh dengan si'ah, tapi bisa jadi si'ah itu juga ngambil ajaran dari kita gitu. Bisa jadi. Kenapa? Karena Syiah itu kan dia tidak mengingkari hadis-hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Syiah itu. Jadi Syiah itu mereka mengambil hadis hanya dari Ahlul Bait. Dari Hasan, Husain, ya. Dari Fatimah, dari Ali. Dari selain itu nggak mau mereka Ahlul Bait gitu. Saya lihat begitu.
Bagaimana dengan kalau kita sholat di depan masjid, di depan Ka'bah? Allahu Akbar. Mata kita apa? Memandang Ka'bah kalau saya lihat itu. Ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menjelaskan, Allahu Akbar. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar seluruh anggota kita menghadap ke kiblat. Kalau saya lihat. Lalu bagaimana kalau kita sujud? Sujud itu melihat di depan kita di sini, hidung kita tuh. Jadi sujud itu jangan merem kita. Jadi kalau kita sujud jangan merem. Karena kita diperintahkan untuk sholat itu nggak boleh merem. Ya, dilarang merem. Termasuk ketika kita sujud juga, ruku juga kita. Nah ini. Kemudian disebutkan lagi wala budda minat toma'ninati fih. Dan wajib bagi dia untuk melaksanakan toma'ninah di dalam ruku. Jadi ruku itu jangan sampai cepat. Kayak capung cebok. Pernah lihat capung cebok nggak? Baru nempel di air udah langsung terbang. Nah itu namanya capung cebok gitu. Jadi artinya ruku gitu. Paling tidak disebutkan dalam hadis sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan summarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah kalian sampai tenang dalam keadaan ruku. Artinya tenang, jangan bergerak dulu. Diam dulu dengan membaca tasbih. Subhana rabbiyal a'la azim. Ini kok ikhtilaful ulama nih, yang satu azim, yang satu Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Nah, jadi ruku, tenang, Sehingga disebutkan para ulama at-tama'ninatu al-muksu zamanan ma ba'da istiqraril a'dha. Jadi yang disebut tama'ninah itu diam beberapa saat setelah anggota badannya itu tetap diam beberapa saat setelah anggota badan itu tetap. Jadi diam. Nah ini diam, badan anggotanya itu tetap Kemudian qaddara adnahal ulama'u. Jadi para ulama mengukur kadar toma'ninah itu bimikdari tasbihah, dengan sekedar membaca tasbih Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Bacanya begitu. Bukan kalau cepat Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Allahu akbar subhana rabbiyal azim. Allahu akbar. Itu namanya kecepatan bacanya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Jadi jangan cepat-cepat. Itu sekedar satu. Minimal satu, tapi kalau sempurnanya 3, lebih sempurna lagi boleh. Ini kadar toma'ninah. Ini kadar toma'ninah. Kenapa? Karena dalam hadis yang disampaikan oleh Qatadah disebutkan di mana Rasulullah SAW mengatakan aswa'un nas sariqatul ladzi yasriku min salatihi. Ini kata Rasulullah. Sejelek-jelek orang, seburuk-buruk manusia adalah yang mencuri dalam sholatnya. Jadi seburuk-buruk orang yang mencuri di dalam sholatnya. Orang yang paling jelek, kalau bahasa kita, orang yang mencuri di dalam sholat. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yasriku min sholatihi? Wahai Rasulullah, bagaimana orang tersebut bisa mencuri dalam sholat? Kalau di luar sholat orang bisa nyuri, bisa gak? Bisa, sendal orang cakep dipindahin ke kakinya umpamanya. Itu namanya mencuri. Sendal orang cakep dipindahin ke rumahnya. Itu namanya mencuri. Tapi di dalam sholat bagaimana dia mencuri? Makanya sahabat bertanya, wa kaifa yasriku an sholatihi? Bagaimana dia mencuri dari sholatnya? Qala la yutimmu ruku'uha wa la sujuduha. Orang tersebut tidak sempurna ruku'nya dan sujudnya. Rukuknya juga cara nunduknya nggak sempurna, udah nggak sempurna, cepet lagi. Maka kita ruku harus betul-betul
tulang badan kita lurus, tegak, lurus ya, bukan kalau tegak berdiri, lurus, tidak bengkok-bengkok. Ya. Sehingga tangan kita tekan di kita taruh di dengkul, ya. Kemudian ditekan, bukan hanya sekedar naruh, bukan di paha, bukan di bawah dengkul, tapi di dengkul. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujud. Disebutkan dalam hadis dia mencuri dalam salat karena dia tidak tegakkan tulang belakangnya pada saat ruku' dan sujud. Artinya tulang belakangnya enggak rata gitu maksudnya. Jadi enggak rata. Gini. Sebab bukan begini. Saya lihat itu, tapi begini. Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Badri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tujzi'u salatun la yuqimur rajulu fiha sulbahu fir ruku'i was sujud. Tidaklah sempurna salat yang seseorang tidak ditegakkan pada salat tersebut tulang belakangnya saat rukuk dan sujud. Ini banyak sekali hal-hal yang menjelaskan tentang bagaimana kesempurnaan rukuk dan sujud. Sehingga nggak jadi kalau orang yang tulang belakangnya rukuknya itu nggak lurus gitu. Hanya sekedar hanya sekedar nunduk. Kemudian disebutkan lagi dalam hadis lain dari hadis Hudzaifah Al-Yamani annahu ra'a rajulan la yutimmur ruku'u was sujudu. Bahwasalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seseorang yang orang tersebut tidak sempurna rukuk dan sujudnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu hari melihat ada orang yang ketika dia sholat rukuk dan sujudnya itu enggak sempurna. Faqala lahu. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ma shallaita?" Kenapa engkau sholat begini? Kalau bahasa kita, "Ma shallaita?" Kenapa engkau sholat begitu? Walau mutta ala ghairil fitrah allati fatarallahu alaiha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau mati dalam keadaan di luar fitrah. Jadi mati dalam keadaan di luar fitrah, di mana Allah ciptakan manusia dalam keadaan fitrah. Agama Islam adalah agama fitrah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Artinya dalam rukuk pun kita harus benar-benar rukuk. Jadi bukan hanya sekedar nunduk. Hanya sekedar, kadang saya masih melihat ada orang Allah begini gitu. Berbeda, nah lain lagi. Kalau memang orang itu udah sama sekali nggak bisa nunduk. Karena kalau nunduk dia sakit, itu lain lagi. Ini bagi mereka-mereka yang mampu. Jadi bagi mereka-mereka yang mampu. Ada orang ketika nunduk nggak bisa gitu kan. Karena mungkin karena udah lanjut usia, atau bukan manula udah senior lah gitu ya. Kalau manula kayaknya udah tua gitu ya. Udah senior atau udah manula dan sebagainya. Jadi sehingga dia masuk kepada fattaqullaha mastata'tum. Dari bertakwalah kamu semampumu. Ini semampu kita untuk melakukannya. Kenapa? Karena sudah masuk kepada ma'dzur, sudah diudzurkan ya. Sudah diberikan peluang untuk lakukan semampumu. Itu kalau kita nggak mampu untuk rukuk. Seperti itu, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, rukuk dan sujud hanya dibolehkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak untuk manusia. Makanya kita nggak boleh nunduk-nunduk Ada orang nggak boleh, biasa aja. Kalau paling nggak juga begini boleh, salaman gitu kan. Tapi nggak boleh. Kenapa? Seakan-akan kita nunduk, menyamakan antara manusia dengan Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, sujud juga apalagi sujud lebih rendah lagi. Sujud lebih rendah lagi. Gitu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis, setelah dia ruku, ar-rab'u minar ruku wal i'tidalu qa'iman ma'at tama'ninah. Ini kita beruntun ini tentang rukun-rukun salat. Setelah ruku, lalu rukuknya dengan tama'ninah, tenang, tidak terburu-buru, Lalu dia bangun dari ruku
dan i'tidal, tegak berdiri, tomakninah juga. I'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Angkat tangan. Jadi ada beberapa tempat angkat tangan dulu. Pernah dibahas belum? Udah bahas ya? Iya. Angkat tangan. Jadi tegak berdiri, tomakninah setelah orang bangun dari ruku. Hadisnya mana? Dari hadis Humaid di dalam menjelaskan tentang sifat Nabi, sifat salat Nabi SAW. Wa idza rafa'a ra'sahu istawa qa'iman hatta ya'uda kullu faqarin ila makanihi. Apabila beliau Rasulullah SAW bangun dari ruku, maka beliau mengangkat kepalanya, kemudian lurus berdiri. Habis angkat, lurus berdiri, sampai setiap ruas-ruas tulang belakang itu kembali semula ke tempatnya. Yang tadinya, ini kan bengkok tulang belakangnya begini. Kembali semula berarti apa? Balik lagi, tegak begini. Tegak. Bukan. Sami Allah. Ini nggak tegak. Tegak nggak ini? Nah, tegak gitu. Jadi jangan Sami Allahu liman hamidah. Ini nggak tegak. Sami Allahu liman hamidah. Tegak, biar badan kita sehat, bagus. Tulang-tulang kita nggak bengkok. Gitu. Jadi kalau kita lihat gerakan salat itu gerakan yang sangat sempurna, sehingga kita tulang-tulang badan kita, anatomi tubuh kita itu tulangnya dengan apa? Kalau bahasa kita apa? Direfleksi dengan salat. Sami Allahu liman hamidah. Tegak. Walaupun nanti ada juga Sami Allahu liman hamidah. Ada yang begitu. Dalam hadis itu apa? Riwayat. Nanti kita akan bahas kenapa ada yang seperti ini. Jadi, atau Sami Allahu liman hamidah. Tegak. Cara duduk juga tegak kita. Nih, duduk. Ini kan duduk nih. Tegak. Jadi bukan. Ini nggak tegak nih. Ini apa? Masih apa? Bengkok nggak belakang tulang belakang. Jadi tulang belakang kita diperintahkan untuk tegak. Baik duduk maupun i'tidal, berdiri. Tasyahud awal, tasyahud. Tegak begini. Jadi jangan sampai nanti bengkok. Jadi kita diperintahkan untuk begitu agar tulang-tulang kita bagus. Gitu. Tulang-tulang apa? Bagus. Makanya ketika kita apa? Angkat tangan, jari kita juga Allahu Akbar. Tidak begini. Ada orang Allahu Akbar. Jadi begini. Padahal perintahkan apa? Luruskan jari kita. Allahu Akbar. Luruskan juga. Jangan begini. Karena begitu kan ya. Jadi kita betul-betul gerakan kita gerakan yang sempurna. Ketika kita takbir aja. Allahu Akbar. Sejajaran. Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar. Lempengin tuh tangan kita. Dikerak begini nih deh. Jangan Allah. Jangan begini. Giniin. Tegakin gitu. Jadi insya Allah nanti ini apa tuh? Asam urat kita lempeng deh. Jadi jangan. Jadi kita betul-betul serius dalam sholat. Allahu Akbar. Sami Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tegak. Jadi jangan Sami Allahu liman hamidah atau hamidah. Ini bukan belum tegak. Tegak. Nah ini apa? Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis wa idza rafa'a ra'sahu istawa qa'iman. Apabila dia bangun, dia angkat kepalanya lurus tegak berdiri. Berarti nggak ada yang bengkok tuh badan. Nggak dibengkokin badannya itu. Hatta ya'uda kullu faqarin ila makanihi. Sampai setiap ruas-ruas tulang badannya itu kembali kepada semula. Ketika dia berdiri, seperti itulah dia berdiri. Ketika apa? Tidak. Kemudian dalam hadis lain disebutkan dari riwayat Aisyah radhiyallahu an, fakana idza rafa'a ra'sahu 'anil minar ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Adalah Rasulullah apabila beliau bangun, apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku', beliau tidak sujud sampai berdiri dulu tegak.
Tomakninah. Yang dikenal dengan i'tidal. Ya. Atau dalam hadis lain, summarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangunlah dari ruku sehingga tegak berdiri. Kalau disebut tegak berdiri, enggak ada yang bengkok badan kita, lempengin. Jadi apa? Lempengin badan kita, jangan bengkok. Habis Ustaz, kalau khusyuk mana? Kalau begini kan lebih khusyuk nih. Allahu Akbar. Iya, tapi lama-lama badan kita bengkok juga gini. Kita dibentukkan Allahu Akbar. Itu kan dia. Karena memang dalam hadis ya, Rasulullah menyebutkan tangannya ini nanti akan disebut. Di mana letak tangan? Dulu pernah saya bahas itu. Ada yang mengatakan di dada. Ada yang mengatakan. Tapi para ulama mengatakan antara dada dengan pusar. Gitu. Itu yang sedang. Antara dada dengan pusar. Allahu Akbar. Antara dada dengan apa pusar. Tidak begini, walaupun ada juga yang begini. Memang hadisnya seperti ini. Ala sadrihi. Yeah. Yeah. Ada yang begini, boleh. Yeah. Terus ada juga yang di bawah pusar. Tapi yang tegak itu apa? Ini. Jadi kalau ada apa? Yang di atas pusar, antara dada dengan apa? Pusar itu boleh. Karena hadisnya. Ada yang begini juga boleh. Dan begini. Bukan hanya nempel gitu. Agak ini. Ya. Atau juga ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar di pergelangan tangan saja. Itu disebutkan dalam apa? Hadis. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan la yandurullahu ila salati rajulin la yukimu salbuha baina ruku'ihi wa sujudihi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang kepada seseorang yang dia sholat tidak ditegakkan tulang belakangnya antara ruku dan sujud. Jadi tidak ditegakkan tulang belakangnya antara ruku dan sujud. Artinya kita betul-betul diperintahkan untuk tegak. Baik ruku kita, berdiri kita itu tegak tulangnya. Jangan sampai apa? Bengkok. Bisa dipahami itu ya. Jadi itulah sholat yang sesuai dengan apa yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Sehingga itu juga membentuk badan kita jadi bagus dengan kita tegak. Kemudian sujud. Nah ini. Sujud disebutkan dalam hadis di mana Rasulullah SAW menjelaskan tentang orang yang pernah sholatnya salah. Ada orang yang sholatnya salah yang dikenal dengan al-musi'u fis sholah, orang yang salah dalam sholat. Di mana Rasulullah pernah melihat ada orang sholat ternyata salah. Kemudian orang itu Bapak Rasulullah mengatakan kepada orang tersebut, "Sholli fa innaka lam tusolli." Salatlah kamu karena sesungguhnya engkau belum salat. Kemudian orang itu ulang lagi. Sampai berkali-kali, ada yang mengatakan 3 kali. Kemudian orang itu mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasul, saya tidak bisa melaksanakan salat yang lebih bagus dari salat ini." Kemudian Rasulullah mengajarkan, "Idza qumta ilas shalah fa asbighil wudu." Apabila engkau ingin melaksanakan salat, maka sempurnakanlah wudu. Padahal Rasulullah ingin mengajarkan sholat. Tapi sebelum sholat Rasulullah ajarkan, sampaikan bagaimana sempurnakanlah wudu. Ini menandakan bahwa tidaklah sah orang itu sholat kalau wudunya enggak sempurna. Kata Rasulullah, idza qumta ila shalah, apabila kamu ingin melaksanakan sholat, fa asbighil wudu, maka sempurnakan wudu. Summastaqbilil qiblah. Kemudian ngadeplah kamu ke kiblat. Habis wudu, ketika kita sholat, maka tegakkan badan kita menghadap ke kiblat. Makanya menghadap kiblat itu apa? Bagian dari syarat sahnya sholat. Jangan sampai orang udah belum menghadap kiblat langsung dia takbiratul ihram. Jadi ngadep dulu ke kiblat baru takbiratul ihram. Jangan karena saking terburu-burunya Allahu Akbar. Jangan, tegakkan dulu Allahu Akbar. Jadi tegakkan dulu baru apa? Menghadap kiblat dulu baru takbiratul ihram. Jadi jangan sampai apa? Sambil berjalan. Ustaz, tapi ntar ketinggalan. Kalau Anda ketinggalan, Anda bisa nambah nanti.
Kan gitu. Anda bisa apa? Nambah kalau ketinggalan rakaatnya. Jadi jangan sampai apa? Gara-gara terburu-buru, akhirnya sambil jalan takbiratul ihram padahal dia belum lempeng untuk menghadap kiblat. Makanya Rasulullah mengatakan summastaqbilil kiblah. Kemudian menghadaplah ke kiblat. Summa fakabbir. Kemudian bertakbirlah. Nah, habis menghadap kiblat, summa fakabbir. Kemudian bertakbirlah. Maksudnya apa? Takbiratul ihram. Summa qra' ma tayassara minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang termudah dari Al-Qur'an. Apa yang termudah dari Al-Qur'an? Ulama mengatakan yang dimaksud dengan yang termudah dari Al-Qur'an maksudnya suratul Fatihah, Al-Fatihah. Jadi apa Al-Fatihah? Kenapa? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Sehingga disebutkan juga dari ayat ini, dari hadis ini juga menjelaskan kalau kita sholat, bacalah surat-surat yang gampang bagi kita, yang mudah. Jadi jangan sampai kesulitan kita baca ayat membuat kita tidak khusyuk. Allahu Akbar. Habis baca Fatihah, kita baca surat kan ketika rakaat pertama kedua imam. Tapi dia baca ayat-ayat yang sebetulnya dia belum mungkin. Tahu gak belum mungkin? Belum hafal banget. Akhirnya apa? Dibaca. Ketika dibaca banyak bacaan-bacaan yang dia lupa, kadang-kadang diem, kadang-kadang mikirin dulu, atau kadang-kadang salah yang membuat jamaah pada apa? Kalau bahasa kita jamaah resah. Ini bacanya kok begini nih gitu. Akhirnya diulang lagi. Baca yang termudah. Baca yang termudah. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan faqra' ma tayassara minal Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Atau dalam hadis disebutkan tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang termudah dari Al-Qur'an. Kemudian summarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah sampai tenang rukuknya. Summa tadil. Kemudian i'tidal sampai tenang. Iktidalnya. Summasjud. Nah, disebutkan sini summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian bersujudlah sampai tenang sujudnya. Jangan sampai dia sujud apa? Tidak tenang, terburu-buru. Summarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangun dari sujud sampai tenang duduk, yaitu duduk di antara dua sujud. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian habis itu sujud lagi sampai tenang sujudnya. Nah, di dalam sujud nanti kita akan bahas ya. Di sini akan dibahas bagaimana cara sujud. Disebutkan a'dha'us sujud. Nah, kita harus tahu ini. Bagi orang-orang yang thalibul ilmi harus tahu tentang apa saja sih anggota sujud. Disebutkan al-wajhu wal kaffani wal rukbatani wal qadamani. Anggota sujud itu muka. Maksudnya apa? Muka di sini apa ini? Kening atau jidat? Kening ya sini ya, jidat. Jidat ya. Orang Betawi bilang jidat aja. Nah ini, kemudian ini, kalau jidat masuk hidung sini. Kemudian al-kaffani dua telapak tangan ini. Kemudian warrukbatani dengkul. Wal qadamani kaki. Yang dimaksud kaki itu apa? Asabi', perut jari kaki. Perut jari kaki sini. Jadi kalau dicontohkan begini ya. Dicontohkan kita sujud, di sana kelihatan enggak? Sini aja deh. Nih. Jari kita, ruas jari kita menghadap ke kiblat nih. Jadi bukan begini. Tapi apa? Ini. Dan dirapatkan jarinya, kalian lihat. Bukan begini, bukan lebar, tapi apa? Rapat. Jadi kita diajarkan ini agar semua jari-jari kita itu menghadap ke kiblat. Kemudian jari kaki kita, nih, perut jari kaki kita itu juga menghadap kiblat. Makanya bukan begini, bukan begini. Tapi apa? Begini. Ini bersejajaran, ada yang dengan telinga, ada juga begini. Tapi diangkat. Hasta kita apa? Diangkat ya, bukan begini. Diangkat. Jadi begini.
Dan disebutkan lagi tidak memanjang, tidak juga menguncup, tidak begini, tidak juga begini, tapi sedang. Sedangnya ini jika kaki kita ini, kaki kita yang sini nih, paha tegak, paha kita apa? Tegak begini. Itu sedang. Jadi tidak memanjang, kan ada yang begini, Allahu Akbar. Ada juga Allahu Akbar gitu. Tapi begini. Itu disebutkan dalam apa? Hadis. Diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis seperti itu. Lalu bagaimana dengan wanita? Dulu pernah ditanya kalau nggak salah ya. Apakah sujudnya wanita sama dengan perempuan wanita dia juga ya? Apakah wanita sujudnya sama dengan laki-laki? Udah ini ya? Hah? Belum suruh ya? Belum ya? Nah, disebutkan dalam hadis ya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, disebutkan dalam apa? Pendapat, bukan hadis, pendapat para ulama fikih. Ya. Faqala al-fuqaha, maka pendapat fuqaha, ulama-ulama fikih, tentunya ulama fikih itu juga mereka mengambil dari Al-Quran dan hadis. Tidaklah dia bisa mengambil istihad hukum kecuali dia paham tentang Al-Quran dan dia juga paham tentang hadis. Ammal mar'ah tadummu nafsuha fi ruku'in wa sujudin itu. Adapun wanita, ya, maka agak merapatkan dirinya dalam rukuk dan sujud. Kenapa? Karena badan wanita dengan laki beda. Ya. Kan kalau wanita kan ada ininya kan, sehingga kalau di kelebaran apa? Kesian juga gitu. Maka agak merapat disebutkan. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis dari riwayat Yazid ibnu Hubaib, walaupun hadis ini disebutkan mursal. Artinya hadis mursal itu apa? Hadis dhaif. Di mana Nabi SAW marra alam ra'ataini, beliau pernah melewati dua orang wanita tusalliyani, sedang melaksanakan sholat. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, idza sajadtuma fadhumma ba'dal lahmi ilal ardi. Apabila kalian wanita keduanya sujud, maka dhumma itu rapatkan sebagian daging Anda ke bumi, jangan melebar banget. Fa innal mar'a fi dzalika laysat karrajul, karena sesungguhnya wanita itu dalam hal ini tidak sama dengan laki-laki dalam cara apa? Bersujud gitu. Kenapa? Karena disebutkan li'anna, karena dengan cara ini para ulama fikih mengatakan dzalika astar, itu lebih tertutup wanita, lebih terjaga dengan dia apa? Merapat gitu. Kenapa? Karena kan wanita ada ininya. Sehingga kalau dia lebar itu apa? Maka diginiin boleh. Biar jangan sampai apa? Ya kalau orang betul bilang, wah jangan sampai ngawer-ngawer kan nggak enak kan gitu ya. Jadi agak diginiin dikit gitu. Itu dibolehkan itu. Walaupun hadis mursal, ini hadis mursal disebutkan. Hadis mursal itu habis apa? Yang dhaif, bagian yang dhaif. Nah, Al-Imam Baihaqi itu perawi hadis, melihat dari sini, hadal mursal, kata Imam Baihaqi, ahabbu ilayya min mausulin. Hadis yang mursal yang ini nih lebih aku sukai ketimbang kalau melihat dari hadis yang apa? Yang secara umum. Ya. Kenapa? Karena ini khusus untuk wanita gitu ya. Beda dengan apa? Pria. Bisa dipahami itu ya. Jadi boleh gitu. Kalau jadi apa? Kalau wanita ini dari sini aja deh. Jadi dia karena dia beda ininya. Diginiin ini. Biar apa? Biar terjaga bisa ya. Bisa dipahami ya, biar terjaga. Mau kalau begini aja kesian juga itu. Berbeda kalau memang sudah apa? Ada yang neen lah gitu, ada yang topang gitu ya. Gitu. Nah di sini ada hadis, disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas,
amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyasjuda ala sab'ati a'dha'in. Rasulullah SAW memerintahkan sujud di atas 7 anggota yang tadi saya bahas. Wala yakuffu sya'ran wala thawban. Al-jabhatu wal yadaini war rukbataini war rijlain. Janganlah rambut dan pakaian menutupi. Rambut dan pakaian menutupi. Ini disebutkan. Ini kita diajarkan oleh ulama fikih nih, ulama fikih. Maksudnya gimana? Kalau kita mau sujud ya, kita mau sujud nih bagi bapak-bapak nih, biasanya kan sorban nih. Lalu ini diginiin. Nggak boleh. Ya sujud kan nggak boleh. Kenapa? Nempel di badan kita. Yang boleh kayak gitu gak? Begini aja gitu. Nah begitu juga wanita, jangan sampai gitu. Mau kenanya gimana? Mau kenanya tadi? Sebaiknya jangan. Kenapa? Karena itu menutupi. Karena dia masih nempel di badan kita. Itu masih nempel. Jadi beginiin aja. Sama juga dengan bapak-bapak juga begitu. Kalau yang pakai sorban kayak gini nih, kan biasanya ada sorban gini nih. Nih. Kemudian ini sorban diginiin deh. Itu nggak boleh. Sama dengan ibu-ibu juga sama. Yang bagus apa? Di dekat. Nah. Gitu. Atau rambut juga disebutkan rambut. Iya kan sama. Kan lebar tuh. Bukan aja ditutupin duluan. Iya sama. Kan sama sama ini. Kan dia nempel di anggota kita gitu. Karena dalam hadis ini seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, rambut. Sya'ru juga disebutkan di sini, rambut. Bagi bapak-bapak atau bapak-bapak mungkin jarang yang rambutnya panjang kali. Ini yang anak muda yang rambut panjang. Kalau lagi sujud mukanya ketutupan tuh, sehingga apa? Di atas rambut dia sujud. Ya. Makanya kenapa pakai kupiah? Agar terjaga jidat kita. Jadi langsung mengenai apa? Tempat sujud. Gitu. Langsung mengenai apa? Tempat sujud. Jadi jangan sampai lagi sujud ngurusin rambut aja. Rasulullah memang panjang rambutnya, tapi ketika sujud rambut itu nggak nyusahin dia gitu. Nggak sampai menutupi apa tempat anggota sujudnya gitu. Ya, bisa dipahami itu ya. Jadi jangan sampai apa gondrong akhirnya mau sujud diurusin mulu gini. Pakai peci aja dah, lebih aman gitu. Jadi nggak ngurusin rambut aja. Bisa dipahami. Karena disebutkan la yakuffu sya'ran wala thawban, tidak menutupi rambut dan pakaian. Apa saja al-jabhah wal yadain war rukbatain war rajulain war rijlain gitu. Dan apa? 2 kaki gitu. Nah, ini apa? Cara sujud. Jadi harus betul-betul apa? Antara anggota sujud itu hendaknya kita lakukan sesuai dengan anggotanya. Sehingga kaki jangan diangkat. Karena saya melihat ada orang yang sujud kakinya masih diangkat. Atau dia tidak apa? Kakinya masih seperti ini saya lihat nih. Ada yang pernah saya lihat begini, masih begini. Dia sujud begini nih, masih begini. Gitu. Padahal gini. Kenapa? Yang dimaksud dengan qadam itu apa? Seperti ini. Agar semua ruas-ruas jari tangan, jari kaki itu menghadap kiblat begini. Menghadap kiblat. Ya. Insya Allah kaki kita enak nih, enteng begini lama-lama ini. Ya. Nah, apakah kaki belakang rapat begini kan gitu? Ada yang begini. Memang di dalam hadis, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, itu Nasiruddin Albani itu mengutip hadis yarussu qadamaini. Jadi Rasulullah SAW ketika sujud yarussu qadamaini itu apa? Merapatkan 2 kaki. Kenapa? Agar lebih terjaga. Lagi terjaga auratnya.
lebih terjaga auratnya ya. Karena kalau begini kan kadang-kadang, apalagi kalau dia di atas pakai kain sampai betis gitu ya. Kalau begini agak kelihatan, makanya diginiin, lebih terjaga itu. Yarusu qodamaihi. Jadi ada hadis yang menjelaskan tentang yarusu qodamaihi, merapatkan dua kakinya, itu lebih lebih terjaga. Wallahu bishawab. Kemudian setelah itu al-qu'udul akhir wa qira'atut tasyahhudi fihi. Ini kita runtutan saja, Pak. Jadi beberapa rukun salat. Duduk akhir. Duduk akhir dan membaca tasyahud. Jadi duduk akhir itu dan membaca tasyahud pada saat kita duduk. Itu kan membaca tasyahud. Yani kenapa disebut tasyahud? Karena di situ ada bacaan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh disebutkan. Nah, di dalam hadis itu disebutkan annahu kana yaqudul qu'udal akhirah wa yaqra'u fihi tasyahud. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk pada akhir tasyahud dan beliau membaca tasyahud. Beliau membaca tasyahud. Lalu bagaimana dengan, jadi di dalam duduk ada yang disebut dengan duduk tawarruk. Yang satu lagi iftirash. Ini harus tahu nih, orang-orang yang sering sholat harus tahu istilah nama duduk. Jadi ada duduk tawarruk, ada duduk iftirash. Duduk tawarruk itu adalah duduk di mana duduknya seperti ini, nih tawarruk namanya. Ini namanya tawarruk ya. Kaki kita yang kiri ditaruh ke kanan sini. Sedangkan ini begini. Ini namanya tawarruk. Kalau iftirash, ini namanya iftirash. Gitu. Jadi harus tahu. Nah, jadi ada duduk tawarruk. Duduk di antara dua sujud berarti. Iya, kalau duduk di antara dua sujud, kita duduknya duduk iftirash. Ya. Tapi kalau tasyahud, dilihat. Kalau tasyahud awal, duduk tasyahud awal, tentunya duduk iftirash. Kalau yang akhir, tawarruk. Namun memang nanti ada perbedaan pandangan tentang apakah kalau yang 2 rakaat saja sholat duduknya tawarruk atau iftirash ketika dia tasyahud akhir. Karena memang dia tidak ada tasyahud awal. Gitu. Itu akan jadi perbedaan juga. Gitu. Tapi yang jelas bahwa di dalam duduk itu di sini disebutkan ada tawarruk, ada iftirash. Nah, di sini disebutkan dalam hadis apa yang dibaca ketika dia duduk tasyahud. Ya, itu saja. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Ibnu Abbas kunna naqulu qabla ay yafruḍa alaina at-tasyahhud assalamu 'alallahi qabla ibadihi. Adalah kami sebelum diwajibkan atas kami tasyahud, duduk tasyahud, membaca assalamu 'alallahi qabla ibadihi. Ini bacanya assalamu 'alallah. Sebelum qabla ibadihi. Assalamu 'ala Jibril, assalamu 'ala Mikail. Kemudian kata Nabi SAW, la taqulu assalamu 'alallah. Jangan kamu ucapkan assalamu 'alallah. Walakin qulu at-tahiyyatu lillah. Jadi bacaannya bukan assalamu lagi deh. At-tahiyyatu lillah. Ini riwayat yang disampaikan dalam Ibnu Abbas. Jadi riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas itu adalah at-tahiyyatu lillah. Nah, sehingga di dalam bacaan tasyahud memang ada 2 perbedaan. Ada yang baca at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ini mungkin biasa yang dibaca oleh kebanyakan kita. Tapi ada juga riwayat yang baca at-tahiyyatu lillah was shalawatu wat thayyibat.
Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Masing-masing ini berbeda di dalam pengambilan riwayat. Masing-masing ini apa? Ibnu Mas'ud menyebutkan beliau mengambil tasyahud dengan at-tahiyyatu lillah. Ibnu Mas'ud. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ini disebutkan fa innakum idza qultum dzalika asaba kullu 'abdin shalihin fis sama'i wal ard. Maka sesungguhnya kalian apabila kalian ucapkan bacaan ini, maka setiap hamba yang soleh dia akan mendapatkan kebaikan baik yang ada di langit dan di bumi atau yang ada di antara langit dan bumi. Kemudian baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi bukan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah, tapi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu satu. Sedangkan riwayat Ibnu, itu kan tadi Ibnu apa? Ibnu Mas'ud. Sedangkan riwayat Ibnu Abbas, yu'allimuna tasyahud kama yu'allimuna al-Qur'an. Kami diajarkan tasyahud sebagaimana kami diajarkan Al-Qur'an. Kemudian membacanya dengan kalimat at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Jadi kalau yang baca at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu bacaan tasyahud dalam riwayat siapa? Ibnu Mas'ud. Tapi kalau yang baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh sampai akhirnya, itu riwayat bacaan Ibnu Abbas. Jadi dua-duanya boleh. Jadi jangan sampai kok ente bacanya begitu ya, ini kan riwayatnya ini. Makanya saya katakan dari awal-awal bahwa kenapa terjadi perbedaan pandangan di dalam masalah fikih? Karena pengambilan riwayat hadis yang berbeda. Selama riwayat itu masih bisa diamalkan untuk apa? Ibadah, maka boleh. Kenapa? Karena hadisnya sahih. Kecuali kalau yang satu dhaif, yang satu sahih, kita ambil yang sahih. Kalau dua-duanya sahih, mana yang kita apa? Baca boleh. Wallahu a'lam shawab. Jamaah sekalian, kayaknya udah suruk nih. Udah suruk. Udah ngap-ngapan juga, udah kelamaan juga ini. Ini saja mudah-mudahan apa yang kita bahas, paling tidak kita membuka wawasan tentang sholat kita. Kalau ada yang begini, oh ternyata ada riwayat begini. Kalau yang begini, oh ternyata ada begini. Jadi ada jalan keluarnya gitu. Jadi jangan sampai orang ketika ditanya, ente kok begitu ya? Aneh sih ngelihat orang kayak gitu. Ente kenapa begini? Aneh ngelihat orang kayak gini. Itu belum dalil. Kalau ngelihat orang kayak gini. Tapi itu gini, itu riwayat Ibnu Abbas begini. Riwayat Ibnu Mas'ud begini. Lalu itu kenapa sujudnya begini wanita? Ya karena memang ada riwayat yang menjelaskan. Itu saja. Bisa dipahami ya. Artinya paling tidak dalam melaksanakan sholat kita bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tapi kita mengambil sumber yang ada. Walaupun teks hadisnya kita nggak bisa teks hadisnya, karena tidak semua orang gampang untuk menghafal hadis. Tapi paling tidak kita tahu sumbernya dari mana. Itu saja. Mudah-mudahan apa yang kita bahas akan kita pahami dan insya Allah nanti di akhirat ketika dihisab tentang sholat kita, Allah mudahkan hisab kita di akhirat dan kita lulus dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.